Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Hamdah Siti Hamsana Fitriani MPD selaku dosen keterampilan menyimak serta teman-teman semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lutfia Mulyaristi. Di sini saya mau mempresentasikan keterampilan menyimak. Di dalam keterampilan menyimak terdapat 7 materi. Di antaranya yang pertama ada hakikat dan tujuan menyimak, yang kedua ada menyimak komprehensif, yang ketiga ada unsur-unsur dalam menyimak, yang keempat ada menyimak ekstensif, yang kelima ada jenis-jenis menyimak, yang keenam ada aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Yang pertama, hakikat dan tujuan menyimak. Pada hakikatnya, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang, lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, atau menangkap suatu pesan serta memahami makna komunikasi yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan untuk memperoleh informasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Yang pertama ada menyimak untuk belajar, yang kedua ada menyimak untuk menikmati, yang ketiga menyimak untuk mengevaluasi, yang keempat ada menyimak untuk mengapresiasi, yang kelima ada menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, yang keenam ada menyimak untuk membeda bunyi-bunyi, dan yang ketujuh ada menyimak untuk memecahkan masalah. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Menyimak untuk belajar agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran pembicara. Dengan perkataan lain, dia menyimak untuk belajar. Yang kedua ada menyimak untuk menikmati. Ada orang yang menyimak dengan penekaan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang didengarkan. Dia menyimak menikmati untuk menikmati keindahan audial. Yang ketiga ada menyimak untuk mengevaluasi. Agar dia dapat menilai sesuatu yang disimak, itu baik buruknya, indah jeleknya, tepat ngawurnya, logis atau tidak logis. Yang keempat ada menyimak untuk mengapresiasi. Agar dia dapat menikmati serta menghargai sesuatu yang disimaknya, itu contohnya pembicaraan cerita, pembacaan puisi, musik dan lagu, serta dialog. Yang kelima ada menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide. Agar dia dapat mengkomunikasikan ide-ide atau gagasan ataupun perasaan kepada orang lain dengan lancar dan cepat. Dan yang keenam itu ada menyimak untuk membeda bunyi. Maksudnya adalah agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, mana bunyi yang membedakan arti, mana juga bunyi yang tidak dapat membedakan arti. Dan yang ketujuh adalah menyimak untuk memecahkan masalah. Agar dia dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Yang kedua ada menyimak komprehensif. Menyimak komprehensif adalah menyimak yang berkaitan dengan kemampuan penyimak untuk memahami dengan sistematis dan seksama terhadap isi materi yang disimaknya. Selanjutnya proses menyimak. Proses menyimak dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tahap mendengar, yang kedua tahap memahami, yang ketiga tahap menginterpretasi, yang keempat tahap mengevaluasi, yang kelima tahap menanggapi. Yang pertama tahap mendengar. Segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atas pembicaranya. Yang kedua ada tahap memahami. Tahap memahami adalah segala sesuatu yang memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga ada tahap menginterpretasi. Segala sesuatu yang memahami isi ujaran sang pembicara yang ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran. Yang keempat, tahap mengevaluasi. Tahap yang dimana penyimak pun menilai dan mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara, mengenal keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Yang kelima ada tahap menanggapi. Tahap menanggapi ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan menyimak. Penyimak menyambut, mencamkan dan penyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam ujaran atau pembicaranya. Selanjutnya ada fungsi menyimak, dibagi menjadi 4. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua adalah membuat hubungan antar pribadi yang lebih efektif. Yang ketiga adalah mengumpulkan data agar membuat keputusan yang masuk akal. Yang keempat, memberikan responsi. Yang ketiga, unsur-unsur menyimak. Unsur-unsur menyimak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pembicara, yang kedua penyimak, yang ketiga bahan simakan, yang keempat bahasa yang lisan yang digunakan. Yang pertama pembicara.
orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Yang kedua adalah penyimak. Orang yang menerima pesan. Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Yang ketiga adalah bahan simakan. Pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan berupa konsep, gagasan, informasi. Yang keempat adalah bahasa lisan yang digunakan. Bahasa lisan yang digunakan adalah bahasa yang sopan, mudah dimengerti, dan tidak mengandung sara atau toksik. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif disebut juga dengan extensive listening. Adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, yang ketiga ada menyimak estetik, yang keempat ada menyimak pasif. Yang pertama, menyimak sosial. Menyimak konversasional biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial, tempat orang ngobrol atau bercengkrama. Yang kedua ada menyimak sekunder. Kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Yang ketiga ada menyimak estetik. Menyimak estetik adalah menyimak apresiatif, fase terakhir dan kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan. Dan yang keempat adalah menyimak pasif. Menyimak pasif adalah suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal luar kepala, serta menguasai suatu bahasa. 5 jenis-jenis menyimak. Jenis-jenis menyimak dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada menyimak kritis, yang kedua menyimak interrogatif, yang ketiga menyimak eksploratif, yang keempat menyimak kreatif, yang kelima menyimak konsentratif, yang keenam menyimak selektif. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, menyimak interrogatif. Menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Yang ketiga, menyimak eksploratif. Menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Yang keempat, penyimak kreatif. Menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreatif pembelajaran. Yang kelima, menyimak konsentratif. Menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Dan yang keenam, penyimak selektif. Menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajari. Keenam, ada aspek-aspek mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Aspek-aspek mempengaruhi pertumbuhan peserta didik ada 6. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Yang kedua ada perkembangan intelektual. Yang ketiga ada emosi. Yang keempat ada sosial. Yang kelima ada bahasa. Yang keenam ada bakat khusus. Dan yang ketujuh ada sikap, nilai, dan moral. Yang pertama, pertumbuhan fisik adalah proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang dan terjadinya sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Yang kedua ada perkembangan intelektual. Adalah anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan, dan pembinaan orang tua. Yang ketiga ada emosi. Emosi adalah salah satu potensi yang khusus dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam pertumbuhannya dan perkembangannya manusia. Yang keempat ada sosial. Sosial adalah manusia sebagai makhluk sosial yang dalam keadaannya tentu tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kelima ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang juga dapat diartikan sebagai tanda, gerakan, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Yang keenam ada bakat khusus. Bakat khusus adalah kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu akan dapat berkembang dengan baik. Dan yang ketujuh adalah sikap, nilai, dan moral. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.